Ya. Nggak apa-apa, nanti saya coba DM sama Pak Haris kalau memang dia ada. Ya, Kalau dia kan istilahnya bisa kasih modal, istilahnya walaupun bukan dia tapi artinya ada orang lain atas betul, kepercayaan dia, iya. betul. Kalau mau dibagi-bagi, nah kalau Arabica itu kan terus terang saya sampaikan, Mas Ari, itu rata-rata bisa sampai Rp5.000 lah diuntungi, Mas Oh, Ari. untungnya Tapi ya. kalau iya, kalau Robusta itu enggak bisa, dia sedikit sekali. Paling banyak 2.000, paling jahat 3.000. Paling jahat. Ini ada jahat baik nih. Iya, Iya. nggak apa-apa. Coba aja Pak juga Adak ke Adak Kairo, ke Adak Kairo atau ITPC Kairo gitu. Soalnya kalau untuk kopi tuh Egypt itu termasuk salah satu importir terbesar yang dipegang sama Adaknya itu Pak. Jadi ya barangkali bisa masuk lah, harga-harga beda-beda tipis bisa masuk gitu. Iya, monggo yang lain bisa Siap. dengar-dengar. Pak Tri mana ini? Pak Tri nggak ada ini, sampelnya mau berangkat orangnya nggak ada nih. Iya, dia say hello kemarin. Saya lupa juga. Iya, jadi seperti itu yang sekarang Siap. yang saya alami. Jadi saya enggak nyari buyer, banyak buyer tapi apa ya dari teman-teman di grup itu yang ngirimi, tapi dia bukan buyer langsung ya, dia database gitu. Cuman mau dicari email begitu, waduh berapa banyak kita browsing, kira-kira setengah jam dikirim habis itu. Kalau yang ini biasa orang tua ya kan maunya yang gampang. Ini kita yang di DM Mas Ari. Iya betul Pak. Kalau ads itu memang kayak gitu. Cuma memang itu harus dibenahi kayaknya Pak. Soalnya saya beberapa kali dapat iklannya Cafe Mariana tuh. Gimana? Tidak, sudah lokal tidak ada, mungkin cuman sisa-sisanya kali. Iya Saya enggak mungkin. main di lokal ya, nanti aja. Nanti yang kemasan. Mungkin saya kan tahu apa, mungkin 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu gitu kan buka Instagram gitu. Saya scroll, loh kok ada Cafe Mariana, kayaknya kenal nih. Saya sudah sempat screen capture tapi belum sempat saya kirim ke grup, terus lupa gitu. Saya bilang, wah ini Pak Ishak udah main ads aja nih. Main jahat ya. Main Iya, soalnya saya sudah banyak tempuh yang lainnya, istilahnya yang lain-lain, artinya ini agak mendingan saya lihat ya. Tapi konversinya gimana Pak? Maksudnya dari yang DM itu pembicaraannya Iya, kemana tuh? artinya ya baru kalau yang ada beberapa hari ini itu dia cari Arabica. Jadi kalau cari Arabica ya saya bilang saya tidak punya. Padahal Oh, ada. Karena saya tahu Egypt ini dia maunya LC iya dan ada tiga dokumen yang di endorse ya. Nah kalau di LC saya belum bisa meyakinkan teman saya ini. Padahal LC itu sangat aman sekali ya. betul. Hmm. Tapi justru di itu Pak, di apa namanya, di agak dicurigai karena kan LC itu di Bank Egypt kan lagi banyak yang kolaps Pak. Justru ini saya dapat info sebentar, saya itu ya, saya nah ini ada teman kita nih yang lagi negosiasi dengan buyer juga, cuma sekarang kayaknya nggak hadir ya. Dia bilang begini, ini yang nanya-nanya kemarin juga bayarnya masih diverifikasi KBRI karena keadaan Mesir lagi krisis dan dia minta LC, sedangkan LC di Mesir masih problem katanya.
Nah, ini saya harus diverifikasi tuh dia LC-nya nanti LC-nya kurang oke lagi. Kalau untuk Mesir ya, kalau yang lain aman sih. Tapi nggak apa-apa, dicoba dulu aja. Iya, iya. Kalau di Dubai, aduh terlalu banyak India di sana. Aduh, Dubai itu 2000 kita tidak mendiskreditkan negara ya teman-teman. Cuma memang 2018 2019 itu memang nama Dubai itu dimanfaatin gitu jadi tempat para scammers lah. Bahkan sempat ada surat edaran dari ITPC Dubai, Uni Emirat Arab, kalau bertransaksi dengan buyer Dubai, dia mau membeli buah-buahan dulu. Dia modusnya buah-buahan dulu. Harap hati-hati. Jadi Iya, iya, di sana itu apa ya? Ada dia kalau untuk rempah-rempah, kalau lain alamatnya khusus rempah semuanya dia di situ. Kalau buah khusus buah. Kalau wah, umpamanya ini sudah mencurigakan karena ada teman saya di sini di Malang, dia di sana ya itu nanti 2 minggu barangnya sampai baru dibayar. Tapi benar, jadi dia harus datang ke sana baru dikasih uangnya. oh, Nah kita yang pemula kan susah. sulit. Iya, Pak. Mau terbang aja berapa puluh juta tuh. Iya, terus tidak banyak juga dia untungi. Oh, untungnya nggak banyak dia. Tidak banyak juga untungnya. Karena kan ya kayak merica 3.000, belum lagi bagi-bagi ya 60-40. Oh, ya bisa habis di ongkos itu, Pak. Iya, enak kalau yang kenalan ada teman saya kenalannya Pak Muhammad Bawakit itu enak. Oh, itu sempat ngobrol juga dengan jenengan, Pak Mister Muhammad Bawakit kan sempat ngobrol juga. Saya belum datang itu. Lah ya saya ketemu lagi dia, saya bilang, kenapa kau bisa bahasa Indonesia lancar? Jangan-jangan ada simpananmu di Bandung. Habis itu lari. Tapi Mister Muhammad Bawakit itu memang baik lah beliau. Dia support banget ke saya. Kayak kamu minta DP berapa? 50 saya bilang. Oh, kita nggak bisa 50 kata ya. Kita maksimum 30 aja. Oke, 30 kata saya. Kasih 30. Kurang dana di akhir-akhir saya nggak kehabisan dana saya bilang. Itu udah last minute tuh. Saya harus bayar vendor kan. Saya udah kehabisan dana, saya udah nggak tahu mau kemana lagi. You butuh berapa katanya? 10.000, saya bilang 14.000 US kata kata saya kan. Nggak bisa, saya bisanya cuma 10.000 kata dia. Oke, nggak apa-apa Pak, terima kasih telah membantu. Kata Mr. Muhammad Bawakit, besok saya transfer. Keren ini orang, nggak tanpa babi bu, tanpa banyak omong, langsung ditransfer besoknya 10.000 US. Iya, itu yang harus kita Ini kita jaga itu jaga. kalau seperti itu ya. Betul, Itu betul. saya pernah ikut ini Mas, ikut Zoom juga Hmm. dengan ITPC di Jeddah. Jadi saya diundang sama Export Center Surabaya. Hmm. Waktu sekarang masih dipegang sama Pak Reza. Sekarang kan sudah reshuffle ya, Iya, Pak Wahyu kayaknya kayaknya. Iya, Pak kayaknya Wahyu udah sekarang keluar ya, Pak semua. Hindra sudah tidak ada. Iya. Dulu ada juga namanya Wahyu, sekarang ada lagi Wahyu. Karena kan saya lagi ikut ini Pak Mas Ari, ikut ekspor coaching program Oh, yang untuk ECP-nya. perdagangan. Iya, saya sudah masuk di 40 perusahaan. Nah, ini tinggal mau dipilih lagi jadi 30 saja. Itu nanti dibina juga. Mantap, mantap Pak itu Pak. Sudah datang ke rumah. Sekarang itu Nah, Mr. Muhammad Bawakit dia nggak pegang pembelian Pak. Makanya saya bingung ya. Yang pegang pembelian itu orang Jember Pak. Golden Algamah itu. iya, saya tahu orangnya. Iya, Saya tahu orangnya. Jadi dia itu jadi buyer. Jadi Pak Reza bilang betul betul betul. kalau mau Pak Reza. dekati, saya lupa namanya. Betul betul. Iya, Kayaknya orang Bangkalan, Mas Ari. enggak Pak, orang Jember Pak. Saya telepon beliau kan waktu Mr. Muhammad Bawakit Siapa namanya? Coba bilang. Siapa namanya? ya apa ya? Bentar Pak. Saya itu dulu.
Iya, jadi dia yang pegang agama. Ya. Iya. Waduh, kebanyakan ngobrol ini, monggo yang Pak lain. Halim, Pak Halim, Ya, betul, Pak Halim. Pak Halim ya. Saya waktu apa, Mr. Muhammad Bawakit nggak apa, nggak langsung menyerahkan gitu ke Pak Halim gitu. Coba hubungin ini. Sekarang dia yang pegang purchasingnya. Saya telepon, ditanya di mana tempat produksinya. Saya bilang di Sumeneb, Madura katanya. Tiba-tiba dia pakai bahasa Madura. Waduh, ini keren ini. Saya bilang udah ketemu Mr. Muhammad Bawakit. Baik, ini lagi purchasingnya, wah orang kita sendiri. Udahlah, kita enak banget tuh kalau kalau ke Saudi nanti teman-teman, kalau memang mau ya, nanti bisa dekati melalui ITPC Jeddah atau Atasnya Perdagangan Riyadh, atau teman-teman yang dulunya di ECS atau Export Center Surabaya. Saya kira beliau itu deket lah sama buyer-buyer yang di Saudi Arabia terutama ya, untuk makanan minuman. Oke, Iya, Mas. ini saya sama Pak Ishak jadi kayak ngobrol sendiri nih. Itulah, saya jadi malu. Ada lagi teman-teman mungkin yang ingin Siapa tahu di sini Mas Ari ada yang punya modal untuk Nah, itu boleh. ini. Iya, kalau supplier sudah dijamin di Bondowoso suppliernya juga. Boleh tuh teman-teman, kalau misalkan ada modal jadi investor tuh, investornya Pak Ishak boleh. Nanti bagi hasil lah berapa-berapa gitu. Yang lain apa ada pertanyaan nih atau gimana sih? Saya juga bingung ya teman-teman. Maksudnya perkembangannya itu sampai mana gitu teman-teman. Silahkan bisa open mic, kita diskusi gitu. Karena Kopi darat Mas Ari. harus offline ya kayaknya ya. Iya, di Surabaya kan. Sebetulnya boleh tuh Pak di Surabaya kapan ya? Ya bisanya buka puasa bersama jadinya. Oh iya, ini udah itu ya, mau puasa ya. Iya. Nah ini ada Kak Nurvita nih, silahkan Kak, nggak usah angkat tangan, nggak apa-apa Kak, langsung nyambung aja, kita ngobrol aja di sini. Yuk Oh ya, silahkan. makasih Mas Arik. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Nurvita. Mau tanya nih Mas, tapi masih Oke. basic banget kayaknya ya. Boleh, nggak apa-apa. Untuk misal udah punya PT perorangan, tapi belum punya karyawan nih. Kan posisinya cuman sebagai direktur gitu ya. Nah Ya. itu pas email buyer itu gimana ya? Maksudnya apakah nggak apa-apa kita, kan katanya lebih baik mencantumkan posisi, tapi Oke. apakah problem nggak tuh misal posisinya sebagai direktur gitu, tapi kita yang approach buyer gitu, gimana Mas? Oke, jadi sebelumnya saya itu kalau approach buyer tidak mencantumkan posisi ya. Jadi misalkan saya Syarif Hidayat dari PT ini, itu aja kalau saya. Coba kalau teman-teman mau meng-highlight atau menyampaikan posisinya, ya kira-kira yang lebih pantas aja. Jadi kayak direktur itu kan terlalu apa ya? Terlalu tinggi lah untuk kita sampaikan. Jadi mungkin posisi yang cocok mungkin bisa dibilang sales manager atau mungkin marketing manager bisa. Jadi ketika nanti teman-teman mau memperkenalkan diri boleh pakai jabatan itu. Oh, nanti bayarnya bakal menggali detail gitu nggak ke perusahaan kitanya?
Enggak. Jadi buyer itu sebetulnya buyer itu enggak terlalu detail juga akan menggali kita. Yang penting kita bisa membuat dia percaya, kita bisa tunjukkan bagaimana produksi kita kalau memang nanti visit ya, kemudian harganya bersaing, sistem pembayaran oke, biasanya deal dia langsung. Oke, kayaknya mau coba yang nggak usah pakai posisi aja kali yang. Boleh. Nah ini Terus, produknya apa nih Kak? nah ini nyambung sekalian Mas. Boleh. Sementara ini tuh yang ready tuh buah-buahan. Ini Buah-buahan, oke. saya yang tanya waktu itu di grup gimana cara mau Handling ya. belajar cara ini tuh apa ngurusin buahnya gitu loh Mas buat Oke, diekspor. handling buahnya. Iya, suppliernya mah udah kayak sangat berpengalaman tapi di Indonesia aja. Nah, untuk apa sih perawatan untuk ekspor itu dia juga kurang paham gitu, Mas. Itu apakah Mas Arik ada rekomendasi bisa belajar gimana gitu, Mas? Oke, ini domisilinya di mana nih? Di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sukoharjo, Jawa Tengah. Di mana kantor karantina terdekat tuh? Karantina terdekat kayaknya Ya. Semarang sih. Semarang ya, itu Sukoharjo Semarang ada 2 jam nggak ya? 3 jam? Ada 3 jam. 3 jam ya. Mm-mm. Setahu saya ya memang untuk handling buah-buahan itu nanti akhirnya bakal dicek oleh karantina tumbuhan tentunya ya. Nanti bisa searching aja kantor karantina tumbuhan. Nah, untuk belajarnya sebetulnya bisa ke karantina tersebut untuk minta biasanya dia kan ada kayak dokumentasi cara-cara, nah bisa minta ke balai besar karantina tersebut. Juga sebelum kita ke sana, kita coba cari barangkali ada rilis dokumen atau rilis jurnal dari balai besar karantina yang bisa kita baca. Nah, kita cari itu dulu. Barangkali ada tuh di internet. Jadi kalau ada di internet kan tidak perlu kita datang ke kantornya. Nanti di sana biasanya sudah ada informasi, oh nanti harus begini. Harus kalau mau dilapisi lilin namanya A, nama kimianya A. Nanti berapa kali dan lain-lain stepnya sebetulnya sudah ada kalau memang itu dirilis ya di internet. Tapi kalau memang tidak dirilis di internet ya berarti kita coba aja datang ke balai besar karantina pertanian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang kita punya tekanan ya atau temen atau supplier yang dia sudah ekspor, mungkin kita bisa belajar ke sana. Pura-pura aja jadi pembeli, nanti kita belajarnya misalkan ini apa, nama cairannya apa, kemudian diapain, stepnya bagaimana, itu kan bisa kita gali sebetulnya nanti ketika kita udah ketemu dengan supplier yang berpengalaman. Kemudian yang ketiga, jangan takut misal saya nggak tahu cara handlingnya. Itu nanti kita pelajari sembari kita cari buyer. Buyer itu nggak seperti yang teman-teman takutin, saklek gitu. Ya saya nggak mau tahu, pokoknya saya mau order, nggak. Buyer itu di mana-mana akan sangat membantu kita teman-teman. Mungkin hanya ada 1-2 yang acuh tak acuh, tapi saya jarang, rata-rata teman-teman saya pun atau yang pernah cerita pengalaman ekspornya dia itu selalu dikasih tahu oleh buyer, oh ini packagingnya pakai ini, packingnya biasanya pakai ini. Kemudian nanti di handling seperti ini. Jadi buyer pun nanti bisa membantu kita untuk menghandle si buah-buahan ini. Jadi bisa ke 3 cara tersebut. Karantina, Balai Besar Karantina Pertanian, atau ke Dinas Pertanian biasanya juga ada harusnya ya. Karena dia kan ngeling dengan Balai Besar Karantina Pertanian. Jadi Kak Nurvita bisa datang dulu ke
Dinas Pertanian di Sukoharjo yang